Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Indonesia adalah multicultural nation state, negara dengan beragam budaya, bahasa, suku maupun agama. Bukan hanya Asia Tenggara, tetapi dunia pun mengakuinya. Namun sayang hadirin, keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia juga merupakan sebuah ancaman mengerikan yang berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, melakukan tindak kekerasan, hinaan, cacian dan ancaman, hingga berujung pembunuhan. Untuk itu, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah.
Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Hadirin yang berbahagia, menurut Syekh Abdurrahman Ibn Abi Bakar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Maksur jilid 7 halaman 578 menjelaskan, sababun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta Bani Bayadah untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka. Namun Bani Bayadah menolaknya seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Maka turunlah ayat 13 ini yang diawali dengan kalimat "Ya ayyuhan nas", yang ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ras dan golongan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Husain bin Mas'ud Baghawi dalam kitab Tafsir Ma'alimut Tanzil juz 4 halaman 265 menjelaskan, "Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa", yakni Adam wa Hawa, ay innakum mutasawuna fin nasb. Manusia diciptakan dari nasab yang satu, dari Adam dan Hawa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling menghina, Saling merendahkan, saling membenci antara satu dengan yang lain. Betul hadirin? "Waja'alnakum syu'uban wa qabail", menurut Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juz 22 halaman 311 menjelaskan, syu'ub adalah an-nasabul ba'id, nasab yang jauh, sedangkan qabail adalah al-afkhazul akbar, rumpun yang paling besar. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 261 menjelaskan, syu'ub dan qabail adalah struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa yang membuat kita menjadi lita'arafu atau saling mengenal. Namun sayang hadirin, kehidupan umat beragama dan umat seagama masih ada yang belum toleransi. Padahal hadirin, konflik berlatar agama jauh lebih berbahaya daripada konflik politik dan ekonomi. Kita masih mendengar intoleransi, berbeda etnis dan budaya, saling mencaci, Menghina, mengkafirkan di sosial media, sampai bentrok bersenjata. Padahal Islam menyuruh umatnya untuk bersikap wasat, pertengahan dalam urusan agama, Tidak berlebihan dan tidak meremehkan, duna tafriti wal ifrat, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, agar hidup menjadi selaras.
perbedaan yang ada hadirin bukanlah kendala bagi kita. Jadikanlah perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Perbedaan dapat kita satukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada harus kita hormati agar tercipta kerukunan hidup dan memelihara hubungan kekeluargaan serta rasa cinta tanah air. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan, Kun kal yadain, jadilah seperti dua tangan ini. jika yang satu sakit, yang lain akan menolong. Wala takun kal uzunain, jangan seperti dua telinga ini. Walaupun satu tempat, tetapi tidak pernah bekerja sama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq. La taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan menyesatkan banyak manusia. Padahal kamu tersesat di jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir juz 6 halaman 290 menjelaskan, aziyadatu fi amalin alal muta'arafi bihasbil akli awil adah. Ghulu adalah berlebih-lebihan, bersikap kaku dan keras dalam memahami hukum, bahkan menyimpang dari syariat Islam. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Iyyakum wal ghuluwa fiddin. jauhilah sikap berlebihan dalam beragama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Sesungguhnya
dunia. Sebab hancurnya umat sebelum kamu ialah sikap berlebihan dalam beragama. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, ulama karismatik Nahdlatul Ulama, menyampaikan, Islam itu moderat. Jika tidak moderat, berarti bukanlah Islam. Namun sayang hadirin, sikap Islam yang moderat ini sudah tertutup oleh karakter umat Islam yang berlebihan. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dalam pidato kenegaraannya juga menegaskan, Jangan merasa paling agamis, jangan merasa paling Pancasilais, agar hidup kita harmonis. oleh karena itu hadirin, kita harus mampu menerima bahwa di luar agama kita ada agama lain yang harus kita hormati. Ada Kristen dan Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya Bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Betul hadirin? sebagaimana yang diungkapkan oleh Fujiono dalam sebaik syair lagunya. Ragam umat, ragam agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya di negeri ini bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Mantap kan hadirin? Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah perpaduan keselarasan, saling menghormati dan menyelaraskan segala perbedaan. Saat ini hadirin, Indonesia tengah diguncang krisis dan toleransi. Jika kita hanya berdiam diri, keadaan ini akan semakin menjadi-jadi. Untuk itu, seluruh rakyat Indonesia, mari introspeksi diri, tingkatkan rasa toleransi, jangan mencaci, jangan menghina, hiduplah dengan saling menyayangi. Insya Allah, Indonesia akan damai kembali.